Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pada pagi hari ini kita belajar tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Itu artinya bahwa kita terakhir hari ini belajar tema 6. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia, PPKN dan SPDP. Nah, kita kembali melihat materi Bahasa Indonesia tentang simpulan isi bacaan. Seperti kita ketahui anak-anak bahwa simpulan adalah pernyataan yang disusun berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dalam paragraf atau bacaan. Jadi kalimat simpulan tidak harus sama persis dengan kalimat pada paragraf atau bacaan. Nah, simpulan itu adalah isi bacaan yang merupakan intisari dari bacaan, ya. Nah, supaya dapat membuat atau menentukan simpulan isi bacaan, setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus anak-anak kami pahami. Yang pertama, membaca dengan seksama dari awal hingga akhir sebuah teks. Lalu yang kedua adalah menentukan ide pokok di setiap paragraf bacaan yang sudah kita baca. Dan yang ketiga, kita menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok setiap paragraf. Jadi sudah sangat jelas bagaimana kita untuk membuat simpulan isi bacaan. Nah, kita lihat PPKN itu tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab, ya. Di situ nanti ada dikisahkan dalam bentuk dialog. Namun Pak Guru menyoroti tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kita, khususnya pada peraturan lalu lintas, ada beberapa manfaatnya. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, dengan kita melaksanakan hak dan kewajiban berlalu lintas, kita dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, kita juga menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya. Dan yang ketiga, kita bisa menciptakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan. Nah, apa hal-hal yang bisa terjadi bila kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban berlalu lintas? Maka yang mungkin saja terjadi adalah yang pertama, kecelakaan, kesemerabutan, kemacetan, banyak korban jiwa di jalan raya karena tabrakan. Lalu akibat dari semua itu kita bisa mendapat sanksi hukum karena telah melakukan pelanggaran peraturan. Jadi apapun ceritanya, dimanapun kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan baik. Nah, anak-anak, pada pembelajaran SBDP kita diingatkan kembali tentang gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi cerita itu adalah gambar yang menceritakan atau memberi penjelasan pada cerita atau naskah yang ditulis. Nah, tujuannya agar orang lain memahami apa yang disampaikan melalui gambar tersebut. Nah, dalam menggambar ada beberapa teknik yang harus kita ketahui, diantaranya teknik perspektif, siluet, dan pencahayaan. Nah, apa itu perspektif? Yaitu prinsip penting dalam menggambar, ya. Menggambar perspektif berarti menggambar yang dekat kelihatan besar, yang jauh kelihatan kecil. Sedangkan teknik siluet yaitu juga disebut sebagai teknik bayangan. Nah, teknik siluet ini adalah teknik pembuatan gambar dengan cara menggambar secara keseluruhan dari suatu benda dalam bentuk bidang dengan cara dihitamkan seperti gambar bayangan. Jadi hanya bayangan dia.
Lalu yang terakhir adalah teknik pencahayaan. Nah, teknik pencahayaan ini hanya terlihat jika terkena cahaya, ya. Bagian yang terkena cahaya akan tampak terang. Nah, sebaliknya yang tidak terkena cahaya akan tampak gelap. Nah, jadi dalam lukisan tersebut ada pencahayaan yang menimbulkan gelap dan terang, ya. Nah, dari mana diperoleh itu? Itu dari cara teknik pembuatan garis tipis tebal pada sebuah lukisan. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, silakan tonton video berikut ini dan semoga bermanfaat. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran yang ke-6 adik-adik. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah keluarga Made. Nah, Made bercakap-cakap dengan ayah dan ibunya. Ayah, mengapa sering ada berita kecelakaan lalu lintas di televisi ya? Tanya Made. Kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas, Made. Banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya. Akibatnya terjadi kecelakaan yang memakan korban manusia dan kendaraan yang rusak. Jelas ayah. Bagaimana dengan pengguna jalan yang lain seperti pejalan kaki? Apakah mereka juga tidak tertib di jalan? Kabarnya tetap saja ada pejalan kaki yang terkena kecelakaan lalu lintas. Tanya Made penasaran adik-adik. Lalu ayah menjawab, pengguna jalan termasuk pejalan kaki juga harus mematuhi peraturan lalu lintas, Made. Misalnya pejalan kaki tidak boleh menyeberang jalan sembarangan, atau pejalan kaki tidak boleh berjalan di bahu jalan karena sudah disediakan trotoar yang memang khusus untuk mereka. Semuanya sudah diatur, tinggal bagaimana menaatinya, jelas ayah. Benar juga ya, kewajiban setiap orang untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Maka jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak ya. Wah, memang penting sekali melakukan kewajiban kita agar kita terhindar dari celaka. Juga orang lain, kata Made. Setuju Made? Jawab ayah. Nah, ini tadi adik-adik dijelaskan bagaimana dari percakapan Made dan ayahnya ini bahwa peraturan itu dibuat supaya kita itu merasa tertib, aman, dan nyaman. Nah, mematuhi peraturan itu adalah kewajiban kita semua. Kalau di jalan raya ya semua pengguna jalan raya itu wajib mematuhi peraturan yang ada. Kalau sampai melanggar peraturan yang ada, maka akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat itu salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Permasalahan sosial seperti kecelakaan lalu lintas, sampah, peristiwa kriminal sering terjadi di sekitar kita. Adakah permasalahan sosial lainnya yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak dalam masyarakat? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama adik-adik. Di sini ada bacaan yang berjudul Masalah Sosial di Sekitar Kita. Dengan semakin majunya media informasi baik cetak maupun elektronik, dengan mudah manusia atau masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin, merupakan masalah sosial yang sering terjadi.
Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah itu juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Adik-adik, dari sekilas bacaan ini ya, paragraf 1 dan 2, kita mengetahui tentang pencemaran ya, baik pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah juga ya. Nah, itu disebabkan banyak hal nih adik-adik. Jangan kalian tiru ya, misalnya pencemaran air itu karena dibuangnya limbah-limbah pabrik, limbah-limbah rumah tangga dibuang ke sungai. Itu terjadi pencemaran air adik-adik. Itu menjadi masalah sosial bagi masyarakat. Kita lanjutkan adik-adik. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Nah, fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotik, puskesmas itu adalah contoh sarana kesehatan. Nah, seringkali masyarakat itu kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut adik-adik, sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin, misalnya di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau di jembatan penyeberangan, memarkirkan kendaraan di sembarangan tempat, berhenti untuk menurunkan atau menaikkan penumpang juga di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan dan tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Nah, itu tadi faktor-faktor yang terjadi karena adanya kesalahan dari setiap masyarakat ya, akibat mereka tidak melakukan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya. Nah, di sini juga banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menjaga fasilitas umum. Contohnya ya, terminal, gedung sekolah, museum, gedung olahraga, rumah sakit, puskesmas, dan lain-lainnya. Nah, itu menyebabkan apa? Kerusakan di fasilitas umum yang sebenarnya disediakan pemerintah untuk keperluan masyarakat. Nah, adik-adik ya, jadi ini masalah-masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Adik-adik, nah dari paragraf 1 sampai paragraf keempat ya tadi ya, itu apa sih isi dari masing-masing paragraf? Nah, isi paragraf pertama itu adalah beberapa masalah sosial itu seperti pencemaran lingkungan, rusak atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin, dan merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Lalu isi paragraf kedua tentang apa? Tentang pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat itu membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah. Berikutnya di paragraf 3 dan 4, di paragraf ketiga tadi, informasinya atau isinya adalah tentang fasilitas umum seperti sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya agar dapat digunakan kembali. Lalu di paragraf keempat, isinya adalah tentang
perilaku tidak disiplin di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan seperti melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, memarkir kendaraan di sembarang tempat, dan lain-lain. Itu tadi isi dari masing-masing paragraf dalam bacaan tadi. Buatlah sebuah paragraf yang menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf tadi. Nah, tadi kan masing-masing paragraf kita sudah tahu isinya. Nah, sekarang kita gabungkan menjadi sebuah paragraf. Seperti ini adik-adik isinya. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah. Fasilitas umum seperti sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya agar dapat digunakan. Banyak perilaku tidak disiplin di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan. Misalnya menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan. Jadi ini adalah inti dari bacaan tadi ya. Masing-masing paragraf kan kita sudah tuliskan isinya, isi dari masing-masing paragraf, lalu kita gabungkan menjadi satu paragraf yang utuh. Nah, kesimpulan kita apa dari bacaan tadi adik-adik? Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya itu disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Peraturan itu dibuat agar kita tuh tertib, aman, dan nyaman. Maka jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak. Adik-adik, di sini ada diagram peta pikiran dari mikirbaik.com mengenai bacaan masalah sosial di sekitar kita. Masalah sosial di sekitar kita apa saja? Misalnya, masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin itu masih sering terjadi. Nah, di bacaan masalah sosial di sekitar kita tadi juga ada tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan yang berbahaya secara sembarangan. Lalu berhubungan juga dengan fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya agar dapat digunakan. Dan juga masalah sosial di sekitar kita itu adanya perilaku yang tidak disiplin di jalan raya yang bisa menyebabkan kecelakaan dan kemacetan. Masalah sosial yang terjadi seperti yang dijelaskan di dalam bacaan di atas mungkin pernah terjadi juga di sekitar kalian adik-adik. Pernahkah adik-adik berpikir tentang gagasan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial tersebut? Nah, perhatikan bacaan di atas dan lakukan kegiatan berikut ini. Adik-adik bisa melengkapi tabel berikut ini dengan menggunakan keterangan yang ada pada bacaan tadi. Misalnya masalah sosialnya adalah kemacetan lalu lintas. Penyebabnya karena apa? Karena kurang disiplin. Pihak yang terlibat siapa? Oh, pengguna jalan. Cara mengatasinya bagaimana? Mematuhi peraturan lalu lintas. Kalian bisa membuat tabel seperti ini. Kak Citra punya contohnya ya, selain kemacetan lalu lintas. Masalah sosial yang lain adalah pencemaran air. Penyebabnya apa? Oh, membuang limbah ke sungai. Pihak yang terlibat siapa? Masyarakat. Cara mengatasinya apa? Ya, membuang sampah di tempat yang disediakan. Lalu masalah ketiga tentang pencemaran udara. Penyebabnya apa? Oh, kendaraan dan pabrik-pabrik itu mengeluarkan zat berbahaya. Pihak yang terlibat siapa? Kendaraan yang tidak layak jalan ya, orang yang memakai kendaraan yang tidak layak jalan, dan pengusaha pabrik-pabrik itu adik-adik. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Menggunakan seharusnya kendaraan yang ramah lingkungan dan membangun pabrik yang ramah lingkungan juga. Lalu mungkin masalah sosialnya adalah pencemaran tanah.
Itu karena apa penyebabnya? Karena bahan berbahaya dari limbah. Pihak yang terlibat siapa? Oh, warga masyarakat. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya, mengolah limbah tersebut sebelum dibuang. Contoh masalah sosial berikutnya adalah fasilitas umum rusak. Penyebabnya apa? Fasilitas umum tidak dirawat dengan baik. Pihak yang terlibat siapa? Warga masyarakat dan pemerintah. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya, memeliharanya dan melaporkan jika fasilitas umum itu ada kerusakan. Amatilah lingkungan di sekitar kalian baik di sekolah maupun di rumah. Gunakan tabel berikut untuk menuliskan masalah sosial yang mungkin terjadi di sekitar kalian adik-adik. Sama seperti tadi, contoh dari Kak Citra nih misalnya ya, masalah sosial yang terjadi di sekitar kita ada pemborosan energi, ada pencurian, kenakalan remaja, kelangkaan sembako, demo yang anarkis. Itu mungkin masalah sosial yang saat ini terjadi di sekitar kita. Nah, penyebabnya apa? Misalnya pemborosan energi. Itu karena penggunaan energi yang kurang bijak. Pihak yang terlibat siapa? Warga masyarakat. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Menggunakan energi alternatif dan perilaku hemat energi. Lalu masalah sosial tentang pencurian. Penyebabnya apa? Karena kurangnya penjagaan keamanan lingkungan. Nah, pihak yang terlibat adalah warga masyarakat. Nah, cara mengatasinya ya dengan diadakan siskamling adik-adik. Lalu ada masalah sosial ya ikut tuh kenakalan remaja. Penyebabnya apa? Kurang bisa mengendalikan diri untuk anak remaja. Mereka pingin sok jago begitu ya. Itu jangan ditiru adik-adik. Nah, pihak yang terlibat siapa? Ya, anak remaja. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Memberikan keteladanan yang baik bagi para remaja. Melakukan penyuluhan, itu juga bisa adik-adik. Masalah sosial selanjutnya adalah kelangkaan sembako. Penyebabnya karena apa? Oh, tidak meratanya persediaan sembako. Pihak yang terlibat siapa? Warga masyarakat dan pemerintah. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Pemerintah bisa menyediakan persediaan sembako dalam jangka waktu yang lama. Masalah sosial berikutnya adalah demo anarkis misalnya. Penyebabnya apa? Oh, kurangnya pemahaman antara hak dan kewajiban masing-masing. Pihak yang terlibat ya warga masyarakat dan pemerintah. Cara mengatasinya supaya tidak ada demo yang anarkis itu dengan menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga masyarakat. Demo itu boleh adik-adik ya, tetapi jangan sampai anarkis. Demo mengeluarkan pendapat itu boleh, tapi tidak boleh sampai anarkis. Nah, di sini adik-adik ada percakapan ya. Nah, postermu bagus sekali, Ben. Benar-benar dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjalankan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat, kata Made. Terima kasih Made, tapi gambar yang kamu buat pada postermu sangat menarik Made. Menurutku gambar itu seperti sebuah gambar cerita yang menjelaskan isi postermu. Dapatkah saya belajar membuatnya? Kata Benny. Betulkah Ben? Apakah kamu benar-benar dapat mengerti cerita yang kusampaikan lewat gambar cerita itu? Yuk kita belajar bersama-sama. Saya menggunakan teknik asiran untuk membuatnya, kata Made. Adik-adik masih ingat ya, kita belajar tentang gambar cerita. Kemarin gambar cerita itu bisa dibuat dengan teknik kering dan teknik basah. Nah, gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Nah, penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga adik-adik. Jadi teknik menggambar dengan kering dan basah itu berbeda. Nah, pada gambar dengan menggunakan media kering biasanya digunakan teknik arsir. Nah, teknik arsir ini dibuat dengan menorehkan pensil, spidol atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir ada juga teknik blok.
Nah, teknik blok ini adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas atau mengaplikasikan cat baik cat air maupun cat poster. Nah, teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Kalian sudah bisa membedakan ya teknik kering dan teknik basah. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan adik-adik atau tema yang jelas sesuai dengan ceritanya. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Nah, dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Nah, perhatikan gambar ini adik-adik. Gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang yang durhaka. Nah, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Dapatkah kamu menceritakan kisah berdasarkan gambar tersebut? Dari gambar ini saja kita tahu bahwa Malin Kundang ini durhaka kepada ibunya ya, dan dia dikutuk menjadi batu. Nah, dari gambarnya ini saja kita sudah mengetahui isi ceritanya. Itulah yang dimaksud dengan gambar cerita adik-adik. Coba ya kalian berlatih membuat gambar cerita baik dengan teknik kering maupun teknik basah. Nah, adik-adik, setelah kamu memahami beberapa teknik menggambar-gambar cerita dan juga mengerti beberapa hal yang perlu diperhatikan pada sebuah gambar cerita, lakukan kegiatan berikut ini. Pilih salah satu gambar yang tersedia di bawah ini. Terserah adik-adik apakah yang memakai teknik kering atau yang teknik basah. Berilah judul pada gambar tersebut, lalu tulislah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Cari tahu juga media dan teknik menggambar yang digunakan. Nah, di sini kan kalau di sini menggunakan teknik kering, ini menggunakan teknik basah. Nah, dari gambar ini kalian bisa tidak menceritakan cerita dari gambar ini? Misalnya di sini ya, Beni sedang menolong Udin, menolong atau membantu Udin. Karena apa? Di sini Udin butuh bantuannya karena apa? Oh, karena rantai sepedanya putus misalnya. Kan dari gambar ini sudah kelihatan adik-adik. Kalau gambar ini Siti dan Beni sedang memberi makan ikan di kolam ikan misalnya. Kalian bisa membuat cerita dari gambar ini. Dari gambarnya saja sudah mewakilkan ceritanya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di